Podcast Sakyara Arjulomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Saktiara Arjulomo. Kami setia mengabdi untuk negeri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia. Dan di depan saya ini adalah tamu sangat spesial, yaitu Bapak Jamil sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Malang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Saskia. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja nih Pak. Banyak sekali kan kenakalan remaja yang beredar di seluruh kota ini, seluruh dunia ini. Nah salah satunya adalah tentang merokok di bawah umur. Ya, bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang merokok di bawah umur ini? Makasih Mbak Saskia, pertanyaan yang luar biasa bagusnya. Merokok ya. Kalau kita membahas tentang kenakalan remaja, dilihat dari pengertian kenakalan itu kan pelanggaran yang dilakukan oleh individu karena menyalahi aturan, menyalahi hukum, dan menyalahi tata tertib ya. Kalau kita bicara tentang merokok di anak usia remaja itu seharusnya kan tidak sepatutnya dilakukan. Nah, karena kalau melihat dari kesehatan merokok juga tidak bagus. Kalau dilihat dari cara memperoleh merokok itu kan anak-anak juga belum bisa menghasilkan sesuatu ya. Jadi ini harus ada treatment khusus untuk anak-anak yang sudah melakukan kegiatan yang melanggar ini. Dan tentunya nanti kita harus ada kerjasama dengan orang tua, dengan pihak-pihak sekitar sekolah, misalnya Babin Katismas atau mungkin internet sekolah, aturan harus ditegakkan. Kita ini untuk generasi muda itu kan generasi penerus bangsa ya, otomatis generasi yang sebisa mungkin maunya kita adalah generasi yang memang tidak ada generasi yang tidak sampai melanggar hukum atau aturan yang berlaku di suatu tempat ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Selama Pak Jamil menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 11 Malang ini, kenakalan remaja apa yang Bapak temui? Ya, kalau kita melihat dari jenis kenakalan khususnya anak remaja ya, itu sementara yang lagi tren ya itu tadi merokok termasuk ini ya, karena anak-anak usia peralihan dari anak-anak ke remaja itu kan penuh tanda tanya dan ingin selalu mencoba ya, itu yang merokok. Nah ini yang harus kita waspadai, merokok ternyata tidak hanya melanda pada anak laki-laki saja, sekarang kayaknya sudah mulai menjamah ke sampai perempuan ya. Kemudian yang kedua mungkin pergaulan bebas ini ya, yang seharusnya tidak dilakukan tapi kayaknya sama anak-anak sudah dilakukan karena faktor perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga apapun yang kita minta itu biasanya kita dapatkan ya. Akhirnya pengaruhnya juga besar. Nah ini pengaruh ini karena apa ya? Karena memang satu, dasar agamanya masih kurang. Ini kan berarti kan kalau kita bicara dasar agama ya ini ya dari dasar keluarga ya. Jadi memang kalau sekolah itu di sekolah waktunya kan tidak sebanyak waktu anak-anak di rumah ini ya. Jadi harus betul-betul dasar agamanya ya. Kemudian yang selanjutnya ini yang lagi ngetren sekarang ini maunya sih kayaknya salah persepsi. Itu bantengan itu ya yang sekarang itu lagi berot atau mabuk itu ya berdampak mabuk dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi budaya sebenarnya bagus, tapi disisipi hal-hal yang tidak bagus ya. Jadi kayaknya pasti nanti supaya kita tidak merasa capek harus diawali dengan minum-minuman. Nah, kemudian kalau sudah minum-minuman mabuk dan sebagainya, tadi katakan Mbak Saskia tadi yang berot itu loh ya. Ini makanya kita harus bisa selektif sekali terhadap budaya-budaya apa yang harus kita lakukan ya. Kalau sekiranya tidak membawa manfaat positif lebih baik mundur ya. Mungkin itu ya yang lagi tren sekarang itu ya. Rokok, kemudian asusila ya, kemungkinan itu yang main-main atau lihat-lihat video yang kayaknya tidak waktunya itu, terus tadi itu yang bantengan itu yang lagi tren sekarang ya. Oke nih Pak. Nah, bagaimana sih penanganan sekolah jika ada siswa yang melakukan kenakalan remaja ini? Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya memang pertanyaan yang
harus dijawab ini ya. Karena saya yakin salah satu lembaga dikatakan sukses itu tidak hanya di potensi akademik saja, tetapi dasar utama adalah di karakter ya. Jadi kita harus memperbaiki karakter anak supaya karakter anak di sekolah dengan di rumah itu balance. Itu kan harus kerjasama orang tua dengan pihak sekolah. Kalau sekolah jelas sudah ada aturan tata tertib, melanggar kena poin, melanggar kena poin. Apabila poinnya sudah masuki batas tertentu harus panggil orang tua. Kalau misalnya sudah melebihi, biasanya nanti baru ada sanksi ya, supaya untuk mencegah supaya anak-anak itu ada rasa trauma dan tidak akan mengulang lagi. Apabila sudah pembinaan sampai 3 kali, sudah SP 3 kali, kemudian panggil orang tua ya, dengan apa boleh buat ya, kita sebagai orang tua di sekolah, kita pun akan saya kembalikan ke orang tua kalau memang kayaknya anak-anak ini tidak cocok untuk sekolah di SMP 11. Kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita buat. Kalau misalnya poin di atas 100 ya kita kembalikan orang tua ya. Jadi kalau kita sudah nggak bisa ini kayaknya anak-anak ini seperti itu. Jadi betul-betul hebat sekali ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Apakah ada sosialisasi pencegahan siswa di SMP Negeri 11 Malang ini? Sosialisasi kayaknya sudah. Yang pertama, saat anak-anak mendaftar ulang di SMP Negeri 11 itu sudah menandatangani di atas materai tentang aturan di SMP Negeri 11. 1. Kemudian pada saat sosialisasi program itu kesiswaan sudah menyampaikan aturan-aturan yang harus ditaati siswa di SMP Negeri 11, karena di SMP Negeri 11 itu salah satu sekolah formal ya. Kalau sekolah formal berarti ada aturan yang harus ditaati, tidak boleh dilanggar ya. Bukan berarti aturan dibuat untuk dilanggar, itu salah itu. Ini biasanya ada orang-orang ya supaya ada yang melakukan ya harus dilanggar, itu berarti nggak bagus itu ya. Hal-hal semacam itu. Nah ini biasanya melanggar itu adalah karena dirinya ada konflik, mungkin konflik dari keluarga atau mungkin ingin tren di sekolah gitu ya, supaya bapak ibu guru semuanya tahu, oh aku ini loh. Kalau dia melakukan pelanggaran akhirnya terkenal, itu sebenarnya salah persepsi betul ini ya, anggapan yang memang tidak bagus. Kalau ingin tren ya seharusnya berbuat positif ya, membawa prestasi, itu dikatakan tren yang positif. Tapi kalau tren melanggar ya ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, buat teman-teman jangan dicontoh ya hal seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Pak Jamil tentang kasus bullying ini, Pak? Sangat banyak sekali di luar sana sekolah yang bullying. Ya, ini juga lagi marak-maraknya di hampir semua sekolah ya, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA ya. Bullying itu sebenarnya kan juga termasuk melanggar aturan ya. Yang sering misalnya bullying yang sederhana itu awalnya dari nyandak-nyandak nama orang tua, itu sebenarnya kan juga sudah nggak bagus itu ya. Ya, kalau misalnya kita berpikiran positif, kalau misalnya manggil misalnya Pak Jamil itu bagus, tapi kadang kalau nyanda itu kan tanpa ada Pak itu ya. Makanya kadang saya memberikan pemahaman ke anak-anak, coba kalau dipanggil nama orang tua bangga aja, ternyata bapak saya terkenal gitu. Tapi kalau tidak ada Paknya itu yang biasanya kita nggak terima itu ya. Jadi makanya saya berharap teman-teman bagaimanakah kita memberikan pemahaman ke anak-anak ya. Bullying itu tidak harus kekerasan ya. Dengan sikap kemudian ucapan itu, misalnya Mbak Saskia dalam satu kelas kok semuanya nggak mau sama Mbak Saskia, itu kan sudah termasuk bullying ya. Jadi betul-betul kita harus bisa mensikapi ya, bullying tidak harus kekerasan, tetapi dengan ucapan itu sudah bullying ya. Yang sering itu lagi tren itu kalau menyebut nama orang tua, waduh bangga itu ya. Tapi saya berharap pelan tapi pasti, insya Allah kemarin juga sudah ada anak-anak yang nyebut orang tua, kemudian kita panggil, kasih pemahaman. Kalau misalnya 2 kali ya harus dikasih poin ya. Kalau nggak dikasih poin nanti akan terus ya. Nanti kalau memang sudah poinnya sudah di atas 25, satu-satunya harus panggil orang tua. Oke. Menurut Pak Jamil untuk mencegah kenakalan remaja ini bagaimana sih Pak? Ya, mencegah ya. Jadi yang pertama ya lingkungan. Kemudian yang kedua didikan dari keluarga. Kalau di sekolah insya Allah semuanya sudah bagus ya. Biasanya yang paling dominan itu ada antara rumah dengan sekolah.
yang anak-anak biasanya bermainnya rasa solidar dengan teman itu termasuk yang tinggi gitu loh. Jadi nggak enak sama teman, nggak enak itu akhirnya ikut-ikutan gitu. Padahal dia tahu kalau itu nggak bagus ya. Jadi betul-betul kalau kita ingin mencegah ya lihat lingkungan. Kalau lingkungannya nggak bagus ya kita pelan mundur alon-alon gitu ya. Terus jangan nampak bahwa nggak suka itu ditampakkan dengan wajah dan sebagainya, tapi mohon maaf. Misalnya kalau diajak ayo ke kafe gitu ya, bilang aja aduh maaf ya saya kebetulan diajak orang tua ke sana. Itu kan penolakan yang secara halus. Jangan enggak saya enggak suka, itu kan kayaknya bisa tersinggung gitu anaknya yang ngajak itu ya. Oke. Terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana cara meminimalisi kenakalan remaja di SMP Negeri 11 Malang? Meminimalkan ya. Iya, aturan kan sudah dibuat. Ya, kemudian kerjasama orang tua dengan sekolah ini harus ya. Kemudian agama itu adalah tonggak utama untuk mencegah supaya kenakalan bisa ditekan seminimal mungkin ya. Kemudian kita memberikan sosialisasi bahwa kalau nakal dampaknya seperti ini ya, pengaruhnya seperti ini, mungkin di dunia aman tapi di akhirat kita tidak tahu. Itu harus kita memberikan pemahaman ke anak-anak ya, sehingga betul-betul bagaimana anak-anak apabila mau melakukan pelanggaran itu ada efek jera di dalam dirinya gitu ya. Terima kasih Bapak Jamil. Terima kasih kembali Mbak Saskia. Telah menjawab semua pertanyaan ya. Sehat Mbak Saskia ya. Alhamdulillah. Kami akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa menyalakan notifikasi tombol lonceng dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Saktiara Arjulumo arek siji walu limo. Dadah. Makasih Mbak Saskia. Makasih Pak. Podcast Sakiara Arjilumo.